Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Rahmat Zulfikar Hamid, mahasiswa program studi pendidikan antropologi, jurusan Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Anyorong Lopi, Studi Etnografi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Montutiro, Kabupaten Bulukumba. Proposal penelitian ini terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konsep, bab 3, metode penelitian, dan ditutup dengan daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah Indonesia terdiri dari ribuan pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, menyebabkan negara Indonesia sebagai negara 1000 pulau sekaligus sebagai negara kepulauan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki bermacam-macam suku dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan segala macam ide dan gagasan yang di masyarakat dan dilaksanakan pula oleh masyarakat. Salah satu bentuk kebudayaan di masyarakat dapat terlihat dari banyaknya tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat pada saat ini. Tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Salah satu daerah persebaran suku Bugis adalah Bulukumba. Masyarakat di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Montutiro, didominasi oleh masyarakat pesisir yang hidup dari menangkap ikan, pengolahan ikan, dan kerajinan. Selain itu, salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir di Kecamatan Montutiro adalah pembuatan kapal. Nah, pembuatan kapal itu sendiri diiringi ritual dan tradisi masyarakat setempat yang disebut dengan tradisi Anyorong Lopi yang masih dilakukan sampai saat ini. Anyorong Lopi atau dalam bahasa Indonesianya terdiri dari dua kata dari bahasa Bugis, yaitu Anyorong yang berarti mendorong dan Lopi yang bermakna perahu. Adalah suatu aktivitas tradisi mendorong perahu ke laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Montutiro sebagai bentuk rasa syukur setelah dibuatnya perahu tersebut. Tradisi Anyorong Lopi sendiri biasanya dilakukan pada siang hari dan pada saat laut sedang pasang. Beberapa pengrajin percaya bahwa Jumat adalah hari yang baik untuk melaksanakan tradisi. Acara ini melibatkan pemilik kapal, pembuat kapal, hingga tokoh masyarakat. Tradisi Anyorong Lopi wajib diketahui baik dari golongan tua maupun muda, pria maupun wanita. Tentu saat ini menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun dan wajib dipelihara dan dilestarikan keberadaannya. Ini merupakan bekal dan generasi yang akan datang agar mereka juga bisa mengetahui dan melihat keindahan, keunikan, dan keaslian dari kebudayaan tersebut. Terdapat banyak nilai yang terkandung dalam tradisi. Di rumusan masalah dan tujuan, saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana nilai soliditas yang terkandung dalam tradisi Anyorong Lopi. Poin kedua, bagaimana proses pelestarian tradisi Anyorong Lopi di Kecamatan Montutiro, Kabupaten Bulukumba. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka peneliti ini bertujuan yang pertama mendeskripsikan nilai solidaritas yang terkandung dalam tradisi Anyorong Lopi di Kecamatan Montutiro, Kabupaten Bulukumba. Poin kedua, mengetahui proses pelestarian masyarakat tentang tradisi Anyorong Lopi di Kecamatan Montutiro, Kabupaten Bulukumba. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya serta khususnya pada pihak yang terkait. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya, yang pertama secara teoritis. Manfaat ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menambah khasanah pengembangan ilmu antropologi khususnya dalam memahami salah satu tradisi Anyorong Lopi di Kecamatan Montutiro, Kabupaten Bulukumba tentunya. Secara praktis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai yang pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai eksistensi Anyorong Lopi sebagai salah satu wujud dan tradisi di Kecamatan Montutiro, Kabupaten Bulukumba, mahasiswa jurusan Sosiologi Antropologi. Poin kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti tradisi suku Bugis terutama di daerah Kabupaten Bulukumba. Poin C, bagi pemerintah penting kiranya untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya-budaya lokal masyarakat sebagai warisan leluhur terdahulu. Melalui kegiatan penelitian ini,
diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap tradisi sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Lanjut bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Konsep dasar. Konsep dasar yang pertama adalah nilai. Nilai merupakan kadar relasi positif antara sesuatu hal dengan orang tertentu, yang antara lain nilai praktis, nilai sosial, nilai estetis, dan nilai kultural budaya, nilai religius, dan nilai sosial moral. Nilai budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkup masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Nilai budaya tidak terlepas daripada norma dan cara berperilaku mengkondisikan sikap dan reaksi terhadap peristiwa dan berbagai contoh fenomena sosial dalam konteks budaya. Yang kedua adalah solidaritas sosial, di mana secara etimologi arti solidaritas sosial adalah kesetiakawanan atau kekompakan suatu kelompok. Solidaritas sosial merupakan tema utama yang dibicarakan oleh Emil Durkheim sebagai sumber moral untuk membentuk tatanan sosial di tengah masyarakat. Durkheim mengamati bahwa peningkatan sistem pembagian kerja tersebut berimplikasi pada perubahan tipe solidaritas sosialnya, yang menjelaskan adanya dua tipe solidaritas sosial yang dikaitkan dengan pembagian kerja dalam masyarakat. Pada masyarakat dengan sistem pembagian kerja yang rendah akan menghasilkan tipe solidaritas mekanik, sedangkan pada masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks akan menghasilkan tipe solidaritas organik. Yang ketiga adalah pelestarian sosial budaya. Nah, pelestarian sosial budaya adalah langkah dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan yang dimaksud adalah langkah mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran budaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Yang pembahasan selanjutnya itu tradisi Anyorong Lopi yang merupakan pusat dari penelitian ini. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan sebagian kecil, karya perilaku atau perbuatan manusia yang dilakukan sejak dulu dan masih berkembang pada masyarakat saat ini. Fungsi tradisi itu sendiri sebagai suatu kebijakan, norma, nilai yang dianut sebagai turun-temurun dihasilkan di masa lalu. Tradisi tersebut menyimpan sekaligus menyediakan warisan sejarah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari sinilah tradisi bisa digunakan seseorang dalam tindakan saat ini untuk membangun masa depan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada salah satu tradisi di Sulawesi Selatan, yaitu tradisi Anyorong Lopi. Tradisi Anyorong Lopi merupakan suatu perwujudan rasa syukur bagi pemilik kapal dan para tukang atas selesainya pembuatan kapal yang mereka harapkan. Tradisi Anyorong Lopi diselenggarakan pada saat peluncuran kapal untuk yang pertama kalinya di laut. Anyorong Lopi menjadi wujud kearifan lokal masyarakat Bulukumba, memberi bukti nyata semangat kebersamaan, gotong royong, dan etos kerja masyarakat Bulukumba. Kerjasama dan solidaritas yang kuat merupakan kunci utama kesuksesan penarikan perahu ke laut. Tanpa kenal lelah, saling menyemangati dengan kerjasama, solidaritas yang baik, tentu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Prinsip ini pula yang seharusnya berlaku dalam sebuah organisasi agar visi organisasi tercapai. Dalam konsep dasar yang terakhir adalah masyarakat pesisir, yang juga merupakan fokus dari penelitian ini, di mana masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, yang sebagian besar merupakan nelayan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir masih melakukan secara tradisional, bersifat lokal, dan struktur masyarakat serta aktivitasnya secara sederhana. Di wilayah pesisir Kecamatan Buntut Jiro terdapat potensi mata pencaharian yang menjadi aset berharga bagi masyarakat setempat, yaitu para pembuat kapal tradisional atau dikenal dengan nama kapal pinisi.
Pembuatan kapal tersebut diiringi beberapa ritual atau tradisi masyarakat setempat, salah satunya yaitu tradisi Nyorong Lopi. Yang ini sebagai fokus dari peneliti tersebut. Landasan teori. Selanjutnya ada teori yang melandasi penelitian ini. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis mencoba menggunakan konsep teori solidaritas dari Emil Durkheim untuk menganalisis tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Montediro. Menurut Durkheim, dalam solidaritas sosial masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Solidaritas sosial mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat pedesaan. Solidaritas mekanik ini berbentuk karena setiap anggota terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama dan memperlakukan keterlibatan secara fisik, berbeda dengan tipikal solidaritas sosial mekanik. Sosial organik adalah tipe solidaritas yang didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi dari adanya spesialis dalam pembagian kerja. Penelitian relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah salah satunya penelitian dari Alia Salsa Ramadhani, Ahmadin, dan Bustam, mahasiswa jurusan sejarah FIS UNM, dalam jurnal yang berjudul Pembuatan Perahu Pinisi di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba 1970 sampai 2017. Asbullah, dosen Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul Rewang, Kearifan Lokal dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Muslimin Sarina Fitra Agrani Supratma, mahasiswa Universitas Hasanuddin, dalam penelitian berjudul Eksistensi Penderita Lopi, studi tentang sulitnya regenerasi pengrajin kapal pinisi di Kecamatan Mutu Bahari. Selanjutnya yang terakhir itu jurnal bentuk solidaritas masyarakat nelayan di Kelurahan Kasendan, Saiful R. Yani Acidiani, Wirna Nur Alia Abdullah, Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya kerangka konsep. Berdasarkan bagan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa tradisi Nyorong Lopi yang merupakan tradisi masyarakat pesisir Kecamatan Montediro. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai solidaritas yang terkandung dalam tradisi Nyorong Lopi di Kecamatan Montediro, Kabupaten Bulukumba, mengetahui proses pelestarian masyarakat tentang tradisi Nyorong Lopi. Dan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis mencoba menggunakan konsep teori solidaritas dari Emil Durkheim untuk menganalisis tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Montediro. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian saya membagi 8 metode, yaitu pertama jenis dan pendekatan penelitian, kualitatif, deskriptif. Bagian B, lokasi penelitian, itu berfokus di Kecamatan Montediro, Kabupaten Bulukumba. Bagian C itu informan penelitian, tokoh masyarakat dan warga setempat. Untuk sumber data yaitu saya mengambil 2, yaitu data primer dan data sekunder. Bagian E, teknik pengumpulan data, itu saya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagian F, fokus penelitian, yaitu fokus penelitiannya itu sendiri jelas untuk tradisi Nyorong Lopi. Yang terakhir, teknik analisis data. Untuk teknik analisis data itu sendiri, reduksi kata, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Itulah pemaparan proposal penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.